percaya Engkau beserta dengan kami. Kekelaman, Kau besertaku. Walau sekalipun hidup kami tak menentu ya Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian kami. Kepastian bagiku. Yang percaya Dia Allah beserta dengan kita, sama-sama angkat pujian. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kami tidak takut Tuhan, Ku tak takut, kami tidak gentar, sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Bersama kami. Angkat tanganmu, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kami katakan kami tak takut. Tanganmu Pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Yang percaya Dia bersama dengan kita, katakan Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau bersama kami. Kami tak gentar, sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan. Deklarasikan dengan imanmu, katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Engkau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Berjalan bersama kami. bersama kami. Kami tidak takut Tuhan, Ku tak takut, kami tidak gentar, ku tak gentar, sebab kami tahu Engkau beserta kami Tuhan. bersama kami. Terima kasih Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Yesus, Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, Kami tak gentar, sebab kami tahu Aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Katakan tanganmu, Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. sekali lagi. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kau berjalan bersama
Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Shikire alaya makaraya alaya makaraya. Engkau berjalan bersama kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu beserta dengan kami. Mari angkat suaramu, mari kita sembah Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Shikirere alaya makaraya alaya makaraya alaya. Shikirere alaya makaraya alaya makaraya. Mari kita sembah Dia dalam roh. Shikirere alaya makaraya alaya alaya. Rere aruba makaraya alaya boko shikirere. Kami sembah Yesus. Engkau Allah yang hidup. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Shikirere alaya makaraya alaya alaya. Shikirere alaya makaraya alaya alaya makaraya alaya alaya. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. We praise you. Mari kita sembah Dia. Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Segala puji, segala hormat Tuhan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Shikiraya laya laya pakaraya laya. Engkau Allah yang layak kami sembah. Mari angkat tanganmu, mari kita katakan kata sembah Dia dengan segala puji, segala hormat dalam hidup kita. Engkau yang layak. Angkat tanganmu, katakan. Engkau yang layak. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Yesus Engkau layak. Kau yang layak. Engkau layak kami sembah. Kau layak disembah, dinyanyikan untuk selamanya. Angkat tanganmu, katakan kau yang layak. Kau yang layak. Engkau layak disembah Tuhan. Kau yang layak. Yesus, Yesus layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Yesus. Kau yang layak. Kau layak
Katakan dari awal, kita hidup karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup, Ku hidup karena kasih-Mu. Engkau sumber kehidupan kami, Tuhan. Kaulah sumber kehidupanku. Kami ada di dunia ini untuk menyembah-Mu ya Yesus. Katakan ku hidup. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup, Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. angkat suaramu, katakan Kau yang layak, Yesus, Kau yang layak. Kau yang layak, Engkau layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Kau Kau yang layak. layak, Oh, Kau layak Tuhan. Kau yang layak, Yesus, Kau layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk Mari jemaat Tuhan yang percaya hanya selamanya. Yesus yang layak disembah. Katakan dengan imanmu, Kau yang layak, Engkau layak disembah Tuhan. Kau yang layak, Hanya Yesus, Engkau yang layak disembah. Kau layak disembah di dalam Biar pujian roh kami ini berbau harum di dan hadapan-Mu Tuhan. kebenaran. Yesus yang layak. Kau yang layak, Oh, Kau yang layak, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak Kami tinggi, disembah, ditinggikan. ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi kita sembah Dia, katakan Yang layak, Yesus, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang Kau layak. yang layak, Oh, biar kami tinggal di Kau hadirat-Mu, yang layak, menyembah Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi kita sembah Dia, katakan Kau yang layak, Engkau yang layak. Kau yang layak, Kami angkat pujian kami Yesus Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya yang ini yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Pujian yang terbaik. Kau yang layak. Yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. dengan segenap hati, lebih lagi katakan Kau yang layak, Yesus, Engkau layak. Kau yang layak, Terima
Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Yang percaya hanya Yesus yang layak, sekali lagi katakan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. hanya Yesus yang layak disembah. Yesus yang layak disembah. Shikirelele alaya makaraya alaya makaraya alaya. Mari angkat rohmu, bangun rohmu. Shikirelele alaya makaraya alaya alaya makaraya. Kita sembah Yesus. Shikirelele alaya makaraya alaya alaya makaraya. Shikirelele alaya makaraya Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami deklarasikan malam hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat, kami percaya dan kami deklarasikan bahwa tidak ada api asing atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kota-kota di bangsa Amerika. Yang ada hanya api Kristus. Semua roh ketamakan, kerakusan, pemberontakan, maut, kemiskinan, kebebalan, penyesatan, kebodohan, ketamakan, dan kenajisan kami cabut dan kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hidup kami adalah hidup dalam jasmani dan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang miskin di antara kami. Kami percaya kami semua sudah ditahirkan dan dikuduskan bagi Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan dan mulut kami adalah api yang kudus yang bisa menghanguskan setiap kutuk, setiap ikatan dan setiap roh jahat. Sudah dihabiskan dan ditundukkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak dan kami hancurkan setiap spirit dan realisasi jasmani dari roh monyet api atas hidup kami, atas keluarga, atas state di bangsa Amerika. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami angkat perjanjian darah, perjanjian garam, perjanjian cinta, dan 35 perjanjian Tuhan atas hidup kami, keluarga, kota-kota di Amerika. Perjanjian yang mengalahkan setiap hukum dan kutuk. Semua ikatan yang bukan dari Tuhan dilepaskan sekarang. Tidak ada lagi tuntutan iblis dan semua celah yang terbuka sudah ditutup dengan darah Yesus. Inilah masa tuayan, masa lawatan. Setiap kaum dan bahasa kami jarak masuk dalam masa lawatan yang kegerakan besar. Dalam nama Yesus kami jarah setiap jiwa masuk dalam rumah pesta Tuhan. Karena Tuhan berkata rumahnya harus penuh. Kami jarah setiap kekayaan. Orang-orang fasik harus masuk dalam lumbung-lumbung anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Dan jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami materaikan dengan darah Yesus apa yang kami doakan dan kami deklarasikan. Kami percaya semuanya dalam jaminan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Jadi dan dikenapi. Katakan amin 7 kali. Amin. 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 Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Lukas, Ibu Serli, Juda dan Betani, serta Tuhan Ibu Ingewati Kusuma, Tuhan serta seluruh keluarga-keluarga yang bertandara dengan hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berikan kekuatan Tuhan,
kesehatan yang sempurna, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, otoritas-Mu Tuhan, visi-Mu Engkau tambah-tambahkan lebih lagi, isi hati-Mu Tuhan, Engkau Tuhan urapi dan sertai keluarga ini, keluar masuknya apapun Tuhan, yang diperbuatnya Engkau buat berhasil Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua kami Tuhan yang melayani gereja ini, full time, part time, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, Engkau bungkus kami semua dengan Tuhan roh unity, untuk kami bersama-sama mendukung gembala sidang kami Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan mereka satu persatu, rumah-rumah tangga, rumah tempat tinggal kami, bangsa ini, kota kami Philadelphia, dan kami berkati kota kami katakan shalom bagi Philadelphia, bagi Amerika Tuhan, kami percaya ada kekudusan, ada lawatan Tuhan yang luar biasa, pertobatan, lawatan terjadi Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terjadi dan kami terima dengan iman kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari katakan, oh praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari saudara katakan, come on. Oh, praise the name. Come on. Oh, praise forevermore. Amen. One more time. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari kita nyanyikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Forevermore we will sing your praise. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God.
Mari kita bahasa roh sama-sama. Ayo lebih keras, lebih kuat bahasa roh. Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Oh Jesus, with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari kita nyanyikan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more. Amen. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Come on. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Amen. With the power of your Spirit, Lord, I'm crying out. Sekali lagi. More and more. Come Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Holy, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out.
Lord, I am crying out for sekali lagi. Lord, I am crying out for more and more of you. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu. Amin. Terima kasih untuk segala hal dalam hidup kami. Kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup. Tapi karena Tuhan cinta kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Apa masalah kita, apa beban kita, Tuhan siap. Tuhan siap untuk membantu kita. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sampai masuk di hati, sampai mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Ya. Semua tahu kan? Nggak usah pernah. Semua tahu lah. Jadi anyway, dalam bulan Juli, tema untuk bulan ini adalah berbuah dalam pelayanan. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Berbuah dalam pelayanan. Dan kami akan baca satu ayat dalam Kejadian 1. Dalam Kejadian 1, ini ayat 31 setelah Tuhan berfirman. Ya. Kejadian 1 ayat 31. Mari kita bacakan ya. Sama-sama, oke. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Semula-mula Tuhan menjadi semua hal yang Dia bikin sungguh amat baik. Amin. Sudah tidak cuman baik banget, tapi sampai baik bingit. Ya. Excellent kalau bahasa Inggrisnya. Berarti harusnya di dalam hidup kami, semua hal harusnya sungguh amat baik. Semua hal harusnya excellent. Ya. Dan di Taman Eden ini adalah karyanya Tuhan. Dan kami semua juga adalah karyanya Tuhan. Yang terbaik. Kayaknya belum ada dengar. Yang terbaik. Amin. Amin juga. Dan sampai Tuhan bikin Adam dan Hawa serupa Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara juga dibikin serupa Tuhan. Coba lihat teman ke sebelah. Masa lu serupa Tuhan? Jangan dong. Jadi
semua kami bisa setuju bahwa seharusnya Tuhan membuat semua hal excellent dan sangat baik. Tetapi hari ini banyak orang masih belum mengalami yang namanya excellence. Banyak orang di hidup ini belum pernah mengalami yang namanya terbaik dari Tuhan. Dan itu karena dosa pertama dari Adam dan Hawa. Ya, karena dosa pertama dari Adam dan Hawa, banyak kali kami masih belum bisa lihat terbaik dari Tuhan. Ya, waktu kami kalau ke surga, kayaknya Yuda mau ngomong deh sama Adam, si Adam itu, Om Adam. Ya, menurut Yuda sih, kalau Adam dan Hawa orang Cina, sekarang kita masih di Taman Eden. Soalnya mereka nggak makan buah, mereka makan ularnya. Tapi waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, apa yang terbaik dari Tuhan tersembunyi di dalam kita. Tidak hilang tapi tersembunyi. Ya, tidak pernah keluar tapi cuman tersembunyi, ya. Karena itu di Perjanjian Lama ada segitu banyak buku tentang aturan-aturan, harus mesbah, ada pengorbanan, ada ini itu. Ya jujur sih kalau Yuda baca kadang-kadang baca apa ini ya. Tapi itu kerjaan manusia untuk bisa lebih dekat dan intim dengan Tuhan seperti dulu. Maksudnya excellence masih ada di dalam hidup kami, tapi cuman tersembunyi. Masih ada, tapi tersembunyi. Tapi karena dosa Adam dan Hawa ada jembatan antara Tuhan dan manusia. Tapi ada kabar baik untuk kami semua. Bilang ke kanan kiri, ada kabar baik. Makanya jangan tidur, bangun. Nah. Kabar baiknya adalah waktu Tuhan Yesus masuk ke dunia ini dan mati untuk dosa-dosa manusia, Yesus sendiri menjadi pengorbanan kekal untuk manusia. Amin. Supaya sekarang kalau kami bangun minggu pagi ke gereja, nggak harus ke Wingpad atau ke Italian Market mau beli domba atau kambing untuk mesbah. Bahaya loh. Pikirin kalau tante-tante pagi-pagi bangun, lupa beli domba. Ke Wingpad beli domba, terus ke gereja, lupa alis. Sorry tante, sorry mak. Tapi sekarang pertanyaannya Yuda, dulu pernah Yuda pikirin tentang cerita Adam dan Hawa. Dan pertanyaannya adalah, kalau Tuhan sudah tahu si ular ini pasti akan goda Adam dan Hawa, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Ya. And itu karena kehendakan bebas. It's because of free will. Tuhan biarkan manusia jatuh supaya dalam dosa seperti orang tua yang baik, ada waktu untuk anaknya harus respon dalam situasi susah. Ya. Orang tua mengizinkan anaknya gagal dan berjuang tidak karena orang tuanya tidak kasih anaknya. Tapi karena orang tuanya rela untuk anaknya belajar dan menjadi dewasa. Ya. Jadi Tuhan mengizinkan ular menggoda Adam dan Hawa karena kehendakan bebas manusia untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk menjadi dewasa. Pertumbuhan tidak tentang berapa kali kami jatuh, tapi tentang berapa kali kami bangkit. Sekali lagi, kayaknya belum dengar ini. Inggris deh, Inggris. Growth is not about how many times you fall, but about how many times you get back up. Ya, there we go. Itu baru lancar. Oh, thank you. Habis ini kebaktian lagi ya, kebaktian Inggris.
Jadi kalau ada saudara-saudara di sini yang pernah gagal, tidak pernah putus asa. Jangan putus asa. Cara satu-satunya orang itu gagal adalah waktu orang itu berhenti berusaha. The only way someone fails if they stop trying, right? Jadi ayo pemenang bangkit dari kegagalan dan terus jalan. Orang bodoh adalah orang yang membiarkan kegagalan menjadi definisi hidupnya. Tapi orang yang bijaksana memberikan definisi kepada kegagalan sebagai proses dan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Amin. Jadi Taman Eden itu adalah excellence dari Tuhan, adalah terbaik dari Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas tentang rahasia untuk temukan Taman Eden dari 3 pertanyaan yang Tuhan tanya kepada Adam dan Hawa setelah mereka berdosa. Oke? Jadi pertanyaan pertama, Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 ayat 9. Tante Indah deh, boleh baca. Terima kasih, mau minum dulu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi pertanyaan pertama adalah, di manakah engkau? Waktu Yuda pertama baca ayat ini, jujur aja Yuda nggak ngerti. Tuhan kalau maha tahu, kenapa Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Masa Tuhan nggak tahu sih? Tetapi Tuhan mencari Adam dan Hawa tidak karena Tuhan tidak tahu lokasinya mereka, tapi karena Tuhan mau kejujuran. Tuhan cari kejujuran. Jadi rahasia pertama untuk temukan Taman Edenmu adalah jujur dengan Tuhan. Mari ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Jujur dengan Tuhan. Inggrisnya be honest to God. Tuhan tidak mencari orang yang bertalenta. Tapi Tuhan mencari orang yang jujur. Sekali lagi deh, sekali lagi. Belum nendang, belum greget. Tuhan tidak mencari orang yang bertalenta. Tuhan cari orang yang jujur. Ada banyak orang yang bertalenta, tapi tidak ada banyak orang yang jujur. Jadi, jadi sekarang kami jangan berpura-pura kalau semua baik, kalau kenyataannya semua berantakan istilahnya ya. Mengapa kami nyanyi tidak tentang pengampunan Tuhan dan kasih Tuhan, kalau kami sendiri tidak pernah mengalami itu? Banyak kali kita bisa nyanyi lagu tapi belum tentu dihidupi. Jangan sekedar nyanyi lagunya tanpa hidupi lagunya itu. Habis Adam dan Hawa memakan buah itu dan berdosa, mereka bersembunyi dan tutup ketelanjangannya mereka dengan daun ara, fig tree. Ya. Dan kalau semua tahu daun ara itu kasar ya, gatel. Kalau ya maksud dipakai sih, nggak dipakai. Tapi istilahnya kasar, gatel daun ara itu. Tapi mereka lebih memilih untuk menyakiti diri sendiri daripada jujur kepada Tuhan. Berapa banyak kami sedang pakai daun ara itu? Berapa banyak kami lebih memilih sakiti diri sendiri, sakiti gereja, sakiti kerjaan, sakiti keluarga, daripada terbuka dan jujur dengan Tuhan. Jadi karena dosa pertama itu, Adam dan Hawa mau memisahkan diri mereka dari Tuhan. Tetapi masih ada kabar baik. Tuhan memanggil engkau dan saya dari kegelapan dan kegagalan. Amin. Dulu untuk Yuda,
Dari kecil memang ada banyak hamba Tuhan yang doain Yuda bahwa satu hari Yuda akan jadi gembala, jadi pemimpin youth dan ya dan lain-lain lah. Tapi dulu Yuda pikirnya, masa Yuda sih? Enggak salah tak orang sebelah itu doanya. Tapi Yuda dulu pikir bahwa Yuda enggak sanggup. Enggak sanggup. Tapi habis belajar dan bertumbuh dalam Tuhan, Yuda baru tahu anugerah tidak tentang kebaikan kami, tapi tentang kedahsyatan Tuhan. In English, grace is not about our good, but it's about God's greatness. Jadi untuk kami semua, perbuatan kami tidak akan lebih besar daripada anugerahnya Tuhan. Ya. Jadi untuk temukan taman Edenmu, rahasia yang pertama adalah jujur dengan Tuhan. Dan sekarang pertanyaan kedua yang Tuhan tanyakan di ayat 11. Ayat 11. Papa, ayo Papa, bacakan. Papa enak gak khotbah hari ini? Yuda yang khotbah. Jadi kerjain sedikit lah. Happy birthday Papa. Ya. Jadi menurut Yuda pertanyaan ini yang kedua juga aneh, ya. Masa Tuhan tanya siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Masa Tuhan nggak tahu sih? Tapi Tuhan bertanya ini kepada mereka karena Tuhan mau lihat siapa pengaruh mereka yang baru. Sebelum ini pengaruhnya mereka pasti Tuhan. Tapi karena ada tindakan yang gak sesuai dengan kata Tuhan, Tuhan tahu ada perubahan dalam pengaruhnya. Jadi rahasia kedua untuk temukan Taman Edenmu adalah ubah pengaruhmu. 1, 2, 3, ubah pengaruhmu. Pengaruhmu akan mempengaruhi tindakanmu. Ya. Adam dan Hawa bertindak salah dan berdosa karena pengaruh mereka salah. Dan pengaruh buruk itu pasti selalu ada. Kalau mau pindah ke Indonesia, pindah ke Afrika, pindah ke planet Mars, pengaruh buruk pasti ada. Jadi itu pilihan di tangan kami. Ya, apakah kita mau dipengaruh buruk atau ubah pengaruh kami, ya. Dan cara yang paling sederhana untuk lihat apakah pengaruh kami adalah baik atau enggak adalah membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Ya. Kita bisa lihat siapa yang bisa nyetir. Yang sudah nyetir, ada mobil, ada SIM, ya. Dulu sebelum ada gadget, sebelum ada GPS, dulu kalau mau ke tempat baru gimana? Lihat peta dong. Harus lihat peta, harus nggak ada ulangannya, tapi harus belajar, harus ingat peta. Tapi sekarang ada HP, sekarang ada gadget semua, ada Google Map, ada Waze. Sekarang kalau nggak tahu jalan, mungkin buka Waze dan pertanyaan pertama adalah, are you a driver or passenger? Apakah Anda supir atau penumpang? Kenapa ada pertanyaan itu? Karena itu bahaya untuk nyetir dan main HP, ya. Tapi zaman ini banyak orang Kristen seperti ini dengan Alkitabnya. Cuman mau dapat jalanan keluar, cuman mau dapat rema waktu perlu saja. Tapi tidak pernah ada waktu untuk belajar peta kehidupan kami. Dan itu bahaya. Kalau cuman mau baca Alkitab, kalau ada masalah. Kalau mau baca Alkitab, cuman kalau ada pergumulan.
Tapi kalau kita mau ubah pengaruh kami, kita harus sering baca Alkitab setiap hari. Amin. Di Alkitab saja bilang 10% pertama. Kalau Yuda pas kemarin ngajar di summer camp, itu adalah kita memprioritaskan hal-hal di hidup kami dengan our treasures ya. Dengan of course dengan uang tapi juga dengan waktu. Jadi 10% kalau satu hari 24 jam 10% adalah 2,4 jam ya. Ya, 2 jam 24 menit. Ya. Jadi kalau kita bisa kasih 10% dari keuangan, kenapa kita nggak bisa kasih 10% waktu kita, waktu kami? Harusnya setiap hari minim 2 jam. Kalau hitung ya, kalau hitung 10% itu 2 jam loh. 2 jam baca Alkitab. 2 jam itu ada waktu untuk mesbah keluarga, ada waktu untuk doa. Dan itu harus 10% yang pertama. Maksudnya itu waktu kita bangun. Jangan kasih waktu kita udah mau tidur. Kalau udah ada waktu aja. Tapi kita harus disiplin diri. Kita harus disiplin diri. Kadang-kadang kalau balik ke peta itu, kadang-kadang kita mesti pergi ke rest area. Rest area untuk pelajarin peta kami. Kadang-kadang kita harus masuk rest area untuk belajar Alkitab kami. Dalam kehidupan ada banyak jalan dan Alkitab akan ada jalan keluarnya untuk kami. Ada rema, ada firman-Nya. Jadi untuk tahu dan ubah pengaruhmu supaya bisa temukan taman Edenmu, yang pertama adalah jujur dengan Tuhan. Yang kedua adalah berubah pengaruhmu. Dan kita akan buka ke ayat 13, Kejadian 3:13. Ko Yosep bisa baca? Kelihatan ya? Oke. Jadi rahasia ketiga untuk temukan taman Edenmu adalah ambil tanggung jawabmu. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Ambil tanggung jawabmu. Kalau baca, pertama Tuhan tanya Adam. Adam, mengapa engkau makan mengapa engkau makan buah itu? Terus Adam bilang, istriku bro, istriku. Terus Tuhan tanya Hawa, kenapa? Ular itu. Kami semua harus bertanggung jawab dengan kehendak bebas kami. Contoh sederhana adalah tentang tanggung jawab adalah hari ini ya. Hari ini Yuda dalam bulan ini, bulan Juli, Yuda bantu di summer camp gereja. Setiap hari Senin sampai Jumat sekitar jam 6 pagi sampai 4:30 sore. Setiap hari. Ini udah minggu ketiga, puji Tuhan udah mau selesai. Haleluya. Dan tadi, amin. Ya, sudah. Dan tadi pagi Yuda ngajar dan menjadi guru. And karena Yuda tahu hari ini pas ada jadwal untuk khotbah di doa mujizat, Yuda pikir, nanti kalau udah mau selesai summer camp, Yuda bersih chapel cepet, bersih kamar mandi cepet supaya bisa pulang duluan, istirahat. Ya. Jadi Yuda cepetan bersihin kamar mandi dan chapel, sama Kevin sendirian masukin kursi, tapi kayaknya kursinya diganti soalnya salah. Sorry. Dan Yuda udah selesai, udah setengah jam udah selesai, jadi Yuda naik sepeda udah pulang. Udah pulang pikirnya, kayaknya ada makanan deh. Makan dulu, terus mandi, terus tidur. Tidurnya 2 jam
2,5 jam, bangun udah haleluya, udah baru. Tapi waktu Yuda pulang, Yuda lihat, ya, kok ada orang-orang di depan rumah sih? Dan Yuda lebih dekat terus lihat, oh iya hari ini tadi di rumah kulkas di rumah rusak. Jadi tadi barusan papa harus ada bawa orang-orang untuk mengganti kulkas. Dan kalau Yuda tidak mau ambil tanggung jawab, Yuda responnya berpikir pasti, kayaknya pulangnya terlalu pagi. Harusnya di gereja dulu, biar kulkasnya selesai, baru pulang lagi. Sorry Pak, ngaku dosa. Tapi puji Tuhan deh. Yuda responnya, waduh puji Tuhan. Waktunya tepat, Yuda bisa bantu mama papa kulkas baru. Haleluya. Thank you. Jadi apa yang kami bisa belajar adalah bertanggung jawab dalam pelayanan tidak ditentu oleh lokasi, tidak ditentu oleh gedung, oleh jam, oleh jadwal, oleh hari, dan oleh posisi. Pelayanan yang sejati ditentukan oleh komitmen, ditentukan oleh decision. Ya, gimana Yuda mau khotbah malam ini tentang excellence dan bertanggung jawab kalau di hidupnya Yuda sendiri, Yuda nggak jadi anak yang excellent dan tidak bertanggung jawab. Ya, gampang untuk orang ngomong tentang Tuhan, gampang untuk orang berkhotbah, tapi yang sulit adalah untuk menghidupi khotbah itu. Jadi kami tidak bisa memilih apa yang kami tuai, tapi kami bisa memilih apa yang kami tabur. Banyak orang tabur hal buruk, dan waktu tuai hal yang buruk, mereka menyalahkan Tuhan. Padahal itu karena kehendakan bebas kami. Misalnya ya, contoh ya, ada orang namanya Bejo. Hai Bejo. Dan Bejo ini memang dibilang sama dokter untuk hati-hati dengan berat badannya. Tapi setiap hari kerja di pabrik, terus belum pulang langsung ke buffet. Langsung makan semua, pokoknya sampai buffetnya rugi gitu ya. Sampai satu saat Bejo sakit karena berat badannya. Terus dia doa sama Tuhan. Tuhan kok gitu sih? Tuhan kalau baik kenapa bikin Bejo sakit? Tapi inilah adalah kenyataan dalam banyak hidup kami. Maaf ya, contoh saja. Banyak orang di luar, tidak di sini sih. Banyak bisa setia dengan pelayanan di gereja. Tapi waktu persembahan, mereka ngangkat tangan sih, tapi tangannya kosong. Ibarat benih mangga. Kalau Anda tabur benih mangga, jangan harapkan untuk menuai pohon apel. Sama ya, sama. Jangan harapkan Tuhan memberi Anda terobosan dalam keuangan kalau kami tidak pernah mau bertanggung jawab untuk tabur benih keuangan. Itu adalah kebenaran. Banyak orang, mereka bisa kalau setiap hari ke gereja nari, tapi kadang-kadang kalau ada persembahan, jangan deh. Habis ini mau makan sama teman-teman, nanti uangnya habis gimana. Tapi jangan harapkan Tuhan memberi keterobosan dalam keuangan kalau kita tidak pernah ada benih keuangan. Ya. Jadi kesimpulan, rahasia untuk temukan taman Edenmu, yang pertama adalah jujur dengan Tuhan. Yang kedua adalah
ubah pengaruhmu. Dan ketiga adalah ambil tanggung jawabmu. Musisi bisa kembali dan kita akan nyanyi satu lagu tentang harapan. Dan mari semuanya berdiri, bangkit berdiri. Dan mari kita benar-benar sembah Tuhan. Dan lebih dari menyanyi lagu, mari kita menghidupi lagu ini. Amin. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Mari kita nyanyikan, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be? Where would I be? Where would I be? For your grace has rescued me, my life surrender to worship you. Where would I be? Oh, if not for your grace has rescued me, my life surrender to worship. Mari kita angkat tangan dan nyanyikan. My soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be? Where would I be? Oh, if not for your grace has rescued me, my life surrender to worship you. Where would I be? Where would I be? Where would I be?
My life surrendered to worship you. Mari kita sembah Tuhan. Shekatara bara 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 bara. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Shekatara ra 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 ra. Shekatara ra 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 ra. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Shekatara bara 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 bara. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita berbahasa roh. Mari kita bermazmur. Lebih kuat, lebih kuat. Jesus. Terus sembah. Dosa telah membuat manusia kehilangan Taman Eden. Tetapi melalui iman percaya kepada Yesus, kita bisa kembali menikmati Taman Eden dalam hidup ini. Dan Tuhan mau agar saudara dan saya belajar dari Adam dan Hawa. Ketika mereka mendengar pertanyaan Tuhan 3 kali, tetapi mereka salah menjawab, salah berespon, dan malah mari kita mendengar firman Tuhan. Kalau saudara dan saya setelah percaya Yesus, dan kita mau kembali menikmati Taman Eden dalam hidup kita, kita mau kembali menikmati Taman Eden dalam keluarga kita, kalau kita mau kembali menikmati Taman Eden di dalam kesehatan kita, menikmati Taman Eden di dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, mari ketika Tuhan tanya, di manakah engkau Adam? Hari ini Tuhan tanya pada setiap kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan tadi, maukah kita jujur dengan Tuhan? Selama ini kalau kita masih pakai topeng, kita masih memakai semua sesuatu yang kita bungkus dengan rapat untuk kita tidak mau terjujur dengan Tuhan, itu yang seringkali menghalangi kita menikmati Taman Eden dalam hidup ini. Hari ini maukah kita jujur dengan Tuhan? Kita terbuka dengan Tuhan. Memang Tuhan Maha Tahu, tetapi Tuhan mau dari mulut kita dan dalam hati kita sebuah kejujuran. Tuhan, aku sudah jatuh dalam dosa. Tuhan, aku sudah jauh. Tuhan, aku sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mari kita jujur dengan Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan tanya, siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Saudara sekalian, di sini Tuhan mau kita jujur. Apa pengaruh yang buruk yang selama ini membuat hidup kita menjadi buruk? Kalau kita mau alami Taman Eden, mari rubah pengaruh kita. Tinggalkan semua pengaruh-pengaruh yang salah. Tinggalkan semua pengaruh-pengaruh yang buruk. Teman-teman kerja kita yang mungkin perkataannya melemahkan iman kita.
perkataannya membuat kita kecewa. Mungkin hal-hal yang lain, perkataan-perkataan di sosial media yang memberi pengaruh-pengaruh yang buruk. Atau mungkin bahkan perkataan-perkataan di suara pikiran kita. Hari ini tinggalkan semua pengaruh yang buruk. Amin. Dan belajar terima hanya pengaruh yang benar. Sebab siapa yang mempengaruhi kita, itu akan menentukan masa depan kita. Dan yang ketiga, ketika Tuhan bertanya, siapa yang menyuruh kau makan? Saudaraku, dari Adam dia tidak mau tanggung jawab. Hawa juga lempar tanggung jawab. Hari ini ketika kita mau mengalami kembali Taman Eden, maukah kita kembali mengambil tanggung jawab? Amin. Tanggung jawab berhenti sampai di sini. Tanggung jawab berhenti dalam hidup kita. Gak perlu kita menyalahkan orang lain. Gak perlu lagi kita lari dari tanggung jawab. Tapi berkata, Tuhan, aku yang mau tanggung jawab. Aku yang mau perbaiki. Dan aku mau melayani Tuhan. Aku mau hidup jadi berkat. 3 poin ini kita belajar jujur dengan Tuhan. Ubah pengaruh negatif menjadi pengaruh yang positif. Dan ambil tanggung jawabmu hari ini. Siapa saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau kembali nikmati Taman Eden dalam hidupku. Aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Engkau sanggup mengubah keadaanku. Engkau sanggup mengubah ekonomiku. Engkau sanggup mengubah setiap masa depanku Tuhan. Siapa yang mau didoakan, siapa yang mau kembali jujur dengan Tuhan, siapa yang mau sungguh-sungguh mau mempunyai pengaruh yang baik saja dan meninggalkan pengaruh yang jahat, dan kita mau bertanggung jawab dalam hidup ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mari maju ke depan. Kami akan berdoa di hadapan Tuhan. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Mari angkat tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Tuhan bisa kembalikan kita menikmati Taman Eden. Percaya Selalu ku percaya. Mari hamba-hamba Tuhan, kita akan doakan. Aku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in
will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Oh, my heart I will trust in you, Jesus. Kia la 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 la. Shikia la 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 la. Bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikia la 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 bala 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 bala. Shikia la 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 la. Shikia la 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 la. Shikia la bala 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 bala. Shikia bala 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 bala. Shikia bala 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 bala. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku, kami beri yang terbaik. Oh, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku, kami mau beri yang terbaik. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku, yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari semua berdiri bersama-sama. Bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku,
senam jiwaku. Sekali lagi katakan, senam hatiku. Dan senam jiwaku. sorakan haleluya. 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 Biar terus kami tidak mengulangi kebodohan dan kesalahan Adam dan Hawa, tetapi kami percaya Tuhan Yesus sudah jadi Adam yang kedua, dan Engkau Tuhan mengubah kutuk jadi berkat, Tuhan yang mengubah kegagalan jadi keberhasilan, Tuhan yang mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan, Tuhan yang mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Kami percaya biar kami terus mau jujur dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan, dan kami cepat bertobat, cepat memperbaiki kesalahan kami, dan kami menolak semua pengaruh yang jahat, pengaruh yang salah, dan kami hanya mau terbuka hanya dengan pengaruh yang sesuai firman Tuhan. Dan ajari kami terus setia dan tekun menjalankan setiap tanggung jawab kami dengan baik. Anugerah-Mu menyertai, berkati Yehuda Tuhan, berkat-Mu atas kehidupannya, Kau pakai jaga hidupnya. Tuhan, biar panggilan destiny Tuhan dan semua yang Tuhan percayakan, berkat-Mu menyertai dalam hidupnya. Pakai lebih lagi dan berkati kekuatan yang sungguh-sungguh menyertai hidupnya, dan anugerah-Mu juga berkati setiap kami Bapa. Sekarang kami akan membawa korban persembahan kami, seperti yang firman Tuhan tadi kami belajar, bahwa kami harus sungguh-sungguh mengerti bahwa pilihan ada di tangan kami. Ketika kami mau menuai apa yang baik, ketika kami mau menuai kelimpahan, kami juga harus belajar Tuhan memutuskan untuk kami menabur dalam kelimpahan juga. Kami beri persembahan kami dengan hati yang generous, hati yang bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, pengumuman hari Minggu besok kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan kita menuntaskan bagaimana kita bisa berbuah lebat di dalam pelayanan kita. Lalu saudara, nanti hari Minggu depan, hari Agustus, Minggu pertama, Pastor Juan Mogi dari Jakarta, GB Gilgal, akan melayani kita kembali dalam 3 kali kebaktian, dalam kebaktian khusus. Lalu kemudian nanti di akhir bulan Agustus kita juga akan kedatangan tamu, ada Pastor Yose Karel, ya, wakil daripada Pak Jeffrey Rahmat, JPCC Jakarta, juga akan jadi berkat buat kita semua. Saya percaya dalam bulan Agustus juga kita akan terima anugerah demi anugerah yang lebih dahsyat lagi, amin. Dan Kamis depan kita akan kembali dalam doa mujizat. Percayalah, kita tidak akan pernah sia-sia mencari Tuhan. Yang setuju dan amin. Ayo kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Haleluya. Yang sudah memberikan, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bak rahmat-Mu baru siap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi semuanya.
angkat kedua tangan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat kemurahan Allah. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Menyertai kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan. Kita dibuatnya berhasil. Kita dibuatnya beruntung. Kita dibuatnya menikmati berkat-berkat Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kami memenangkan banyak jiwa. Kami tetap setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Yang percaya kita diberkati berkelimpahan. Memenangkan banyak jiwa, sama-sama saya katakan. Amin. 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 Ya, kasih salam